Di kedalaman samudra, ada makhluk yang telah bertahan selama jutaan tahun, melewati berbagai perubahan di bumi. Hewan ini bukan sekedar penghuni lautan, tetapi juga saksi sejarah kehidupan di bumi. Penyu telah ada sejak zaman dinosaurus, sekitar 120 juta tahun yang lalu. Penyu merupakan salah satu reptil laut tertua yang masih hidup hingga saat ini. Mereka telah melewati kepunahan massal dan berbagai perubahan iklim. Saat ini, ada 7 spesies penyu laut yang masih bertahan di dunia, yaitu penyu hijau, penyu sisik, penyu belimbing, penyu tempayan, penyu pipi, penyu kemsirudli, dan penyu lekang. Dari semua spesies tersebut, penyu belimbing adalah yang terbesar. Mereka bisa tumbuh hingga 3 meter panjangnya dan memiliki berat lebih dari 900 kg. Masing-masing spesies penyu memiliki habitat dan pola hidup yang berbeda. Beberapa lebih suka tinggal di perairan dangkal dekat pantai, seperti penyu hijau yang sering ditemukan di sekitar terumbu karang. Sementara itu, penyu belimbing bisa menyelam hingga kedalaman lebih dari 1.200 meter untuk mencari makan di laut dalam. Penyu hijau dikenal sebagai herbivora sejati, dengan diet yang didominasi oleh rumput laut dan alga, yang menjadikan mereka berperan penting dalam menjaga ekosistem lamun di lautan. Yang membuat penyu semakin unik adalah siklus hidup mereka yang luar biasa. Dari telur yang menetas di pasir pantai hingga perjalanan berbahaya menuju laut, hanya sedikit yang berhasil bertahan hidup hingga dewasa. Diperkirakan hanya 1 dari 1.000 telur penyu atau tukik yang berhasil tumbuh menjadi penyu dewasa. Sejak menetas, tukik harus menghadapi banyak ancaman, mulai dari predator alami seperti burung dan kepiting, hingga ancaman dari aktivitas manusia seperti polusi dan perburuan ilegal. Salah satu hal paling luar biasa dari penyu adalah kemampuan mereka bermigrasi ribuan kilometer melintasi lautan. Contohnya, penyu belimbing bisa menempuh perjalanan sejauh 16.000 km setiap tahunnya, dari tempat mencari makan hingga pantai tempat mereka bertelur. Yang lebih menakjubkan, penyu betina selalu kembali ke pantai tempat mereka dilahirkan, menggunakan indera navigasi yang sangat presisi. Ilmuwan percaya ini terkait dengan medan magnet bumi. Penyu adalah petualang sejati di lautan. Mereka dapat ditemukan di hampir seluruh perairan tropis dan subtropis di dunia, dari Samudra Pasifik, Atlantik, hingga Hindia. Habitat mereka sangat bergantung pada spesiesnya, mulai dari pantai berpasir untuk bertelur hingga perairan dalam untuk mencari makan. Kawasan seperti segitiga terumbu karang di Asia Tenggara menjadi rumah bagi banyak spesies penyu. Sementara pantai di Amerika Tengah menjadi lokasi favorit untuk bertelur. Beberapa spesies penyu memiliki habitat yang unik. Penyu belimbing misalnya adalah penyelam ulung yang bisa mencapai kedalaman lebih dari 1.200 meter untuk mencari ubur-ubur. Sementara itu, penyu hijau lebih suka tinggal di perairan dangkal yang kaya akan tumbuhan laut seperti lamun dan alga. Habitual penyu hijau di perairan dangkal seperti ini berperan besar
dalam menjaga keseimbangan ekosistem di lamun, yang merupakan rumah bagi banyak makhluk laut lainnya. Penyu laut bukan hanya makhluk yang tangguh, tapi juga memiliki perilaku yang unik dan menarik. Meski sebagian besar hidupnya dihabiskan di laut, penyu tetap memiliki keterikatan dengan daratan, terutama saat musim bertelur tiba. Setiap beberapa tahun sekali, penyu betina akan kembali ke pantai tempat mereka menetas dulu, di mana mereka menghafal lokasi pantai asalnya sejak lahir. Ini adalah salah satu misteri alam yang luar biasa. Setelah menemukan lokasi yang tepat, penyu betina akan menggali lubang di pasir dengan sirip belakangnya hingga mereka bertelur sekitar 50 hingga 200 butir telur sekaligus, tergantung spesiesnya. Menariknya, suhu pasir tempat telur berkembang akan menentukan jenis kelamin tukik. Jika pasirnya hangat, lebih banyak betina yang menetas, sedangkan pasir yang lebih dingin akan menghasilkan lebih banyak jantan. Kelamin tukik tergantung pada suhu saat mereka berkembang di dalam telur. Sekitar 40 hingga 70 hari, tukik mulai menetas dan secara naluriah langsung menuju laut, mengikuti cahaya bulan sebagai panduan. Tukik menghadapi banyak predator alami seperti kepiting, burung, hingga ikan besar. Hanya sekitar 1 dari 1000 tukik yang berhasil tumbuh hingga dewasa. Setelah bertahan dari berbagai ancaman, penyu dewasa akan menghabiskan hidup mereka di lautan, bermigrasi ribuan kilometer untuk mencari makan dan kembali bertelur. Mereka dikenal sebagai perenang yang efisien, menggunakan sirip depan mereka seperti sayap untuk meluncur di dalam air dengan kecepatan mencapai 35 km per jam. Meski dikenal sebagai perenang tangguh, penyu juga butuh waktu istirahat. Mereka bisa menahan napas selama 4 hingga 7 jam saat tidur di bawah air. Berkat kemampuan mereka memperlambat detak jantung dan menghemat oksigen. Saat beristirahat, detak jantung mereka bisa melambat hingga hanya 1 kali per 9 menit. Sayangnya, kehidupan penyu tidak selalu mulus. Perilaku alami mereka terkadang menjadi kelemahan di era modern. Contohnya, penyu sering kali mengira sampah plastik sebagai ubur-ubur, yang menyebabkan banyak dari mereka yang mengalami gangguan pencernaan atau bahkan kematian akibat tersedak plastik. Selain itu, polusi suara dari kapal-kapal besar juga dapat mengganggu komunikasi dan navigasi mereka di laut yang luas. Ada harapan bagi masa depan penyu. Berbagai organisasi dan masyarakat lokal telah berupaya melindungi habitat mereka, termasuk dengan membuat kawasan konservasi dan patroli pantai untuk melindungi telur dari perburuan liar. Kamu juga bisa membantu dengan langkah kecil seperti tidak membuang sampah di laut. Sebagai penjaga ekosistem laut, penyu memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Keberadaan mereka adalah simbol keindahan dan kekuatan alam yang harus kita lindungi. Jadi, apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk memastikan penyu tetap menjadi bagian dari dunia kita di masa depan? Tulis pendapat di kolom komentar.